Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa TVMU, kita kembali lagi dalam acara Klik Aja. Hari ini sangat istimewa. Biasanya kita indoor, sekarang kita di tempat yang lebih menyegarkan. Di luar ruangan, lebih ada angin, sepoi-sepoi, dan juga tidak kalah kita kedatangan narasumber yang penting, yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa TVMU. Beliau Pak Suhada. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah, agak sedikit ngagorok. Biasa itu. Bapak LC juga nggak, Pak? Tidak. Oh, tidak? Tidak. Jadi 2 tahun selama pandemi kemarin tidak kena sama sekali? Alhamdulillah, tidak kebagian. Resepnya apa, Pak? Ya, aktivitas biasa. Dijaga biasa, sama seperti yang lain. Ya, gitu. Tapi bisa nggak kena ya? Sementara yang lain aktivitas juga ada yang kena gitu. Ya, itu rahasia kelihatannya. Banyak yang walaupun aktif tetapi tidak kena. Dan ya bukan saya saja, yang lain juga banyak kok ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Muhammadiyah di Jawa Barat. Bapak kan ketua Muhammadiyah di Jawa Barat. 5 tahun, Pak ya? Iya. 5 tahun. 4 tahun ya. Ya. Bapak tapi berkecimpung di Muhammadiyah kan bukan baru 4 tahun, sudah puluhan tahun mungkin ya, Pak ya? Iya, dari Ikatan Pelajar Dari Muhammadiyah. IPM. Dari IPM. Usia masih SMP ya? Belasan tahun. Iya. Jadi memang sudah terlibat di Muhammadiyah itu sejak usia belasan hingga sekarang menjadi ketua. Ya, alhamdulillah. Perkembangan Muhammadiyah Jawa Barat walaupun belum sehebat PWM lain, tetapi mulai ada lah kelihatan walaupun tidak terlalu besar begitu. Kita hari ini sudah punya universitas di Bandung, Universitas Muhammadiyah Bandung. Aisyah juga sudah punya universitas Aisyah Bandung. Kemudian di daerah-daerah juga sudah mulai bertumbuhan universitas. Paling tidak sekolah tinggi dan akademi lah tingkat PDM ada hampir 50% PDM sekarang sedang memulai membangun perguruan tinggi. Ada yang sudah jadi seperti Cirebon, Tasik, Sukabumi, Bekasi, Ciamis, dan daerah-daerah lain, ya begitu. Pangandaran juga gimana, Pak? sudah dalam persiapan untuk segera melahirkan perguruan tinggi. Tapi semua sudah ditempuh, Pak ya? Alhamdulillah, ini kita berjalan terus. Walaupun dalam kondisi moratorium, justru itu adalah kesempatan kita untuk persiapan. Jadi moratorium bukan berarti kita berhenti. Moratorium itu hanya formal dari pemerintah untuk menerima proses pendirian perguruan tinggi. Tapi kita manfaatkan sebagai persiapan yang cukup waktu. Begitu. Memang indikator kalau Muhammadiyah ya, Pak ya, indikator keberhasilan sebuah daerah atau wilayah itu dari amal usahanya ya. Perguruan tinggi di Jawa Barat sudah mulai tumbuh, hampir di semua PDM ada. Di Bandung aja udah ada 2. Mampu nggak bersaing itu dengan kampus yang ada di Bandung? Prinsipnya kita tidak style bersaing, tetapi interconnection, saling mendukung dan saling menguatkan. Satu, kekuatannya seperti itu. Kalau 2, itu adalah artinya ada 2 organisasi pendidikan tinggi yang membangun pendidikan di Kota Bandung. Gitu.
indikator itu sudah banyak Pak ya, kampus-kampus berdiri, tapi sekarang mulai lebih kepada kualitas. Banyak juga kalau nggak berkualitas juga, nah gitu Pak ya. Iya. Lebih baik sedikit tapi berkualitas atau lebih baik banyak berkualitas? Di antara cara-cara untuk membangun kualitas di perguruan tinggi itu Muhammadiyah sudah berupaya ya, mencari jalan bagaimana perguruan tinggi itu supaya kuat. Dan hari ini Diktilitbang kita menyarankan kepada perguruan tinggi yang ada yang masih belum kuat untuk bisa merger dengan perguruan tinggi yang lain. Ini telah dilaksanakan di Bandung, di Universitas Muhammadiyah Bandung. Ini terdiri dari 3 asal perguruan tinggi. Yang pertama Universitas Muhammadiyah Bandung itu sendiri, kemudian ditambah dengan STAIM, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Muhammadiyah, dan STIE Muhammadiyah. Jadi 3 perguruan tinggi menjadi satu, menjadi Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, diharapkan perguruan tinggi yang lain yang sekiranya belum terlalu kuat itu dianjurkan untuk bisa bergabung dengan perguruan tinggi yang lain, terutama yang masih satu rumpun di Muhammadiyah itu, supaya bisa memberikan kekuatan. Tentu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang memberikan prospek masa depan yang lebih kuat. Begitu. Itu pendidikan tinggi Pak ya, perguruan tinggi kita sudah mulai berkembang. Bagaimana kesehatan Pak? Demikian juga dalam bidang kesehatan. Ini target apa? 1000 klinik ya Pak Ketua Umum itu? 1000 klinik se-Indonesia, se-nasional. Kita mengambil porsi 50 di Jawa Barat. Di Jawa Barat mengambil porsi 50 klinik atau rumah sakit. Dan alhamdulillah kita di Jawa Barat sudah ada yang bisa membuat klinik langsung, ya di antaranya adalah di lingkungan Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Juga sudah melahirkan klinik, hanya belum diresmikan. Di Universitas Muhammadiyah Bandung juga sudah ada klinik. Kemudian di daerah-daerah juga sedang semangat untuk membangun klinik dan rumah sakit. Ya paling tidak pada tahap perencanaan pada umumnya mereka sudah menyiapkan untuk segera mendirikan rumah sakit atau klinik. Terakhir yang menjelang akhir jabatan 2022 ini, ya kita mendapatkan amanah dari pimpinan pusat untuk mendirikan rumah sakit Muhammadiyah Bandung Selatan, ya, yang kondisinya hari ini sudah lebih dari 80% ya. Mudah-mudahan kita bisa selesai sebelum muktamar pembangunannya. Gitu. Memang rencana seperti itu Pak. Ini kalau di Jawa Barat berapa rumah sakit? 1, 2, 3, 4. Kalau rumah sakitnya itu baru kita Bandung, RSMB, kemudian Cirebon, sudah ada Tasik klinik, kemudian Banjar klinik, Depok belum selesai tapi sedang rumah sakit. Ya. Depok, kemudian Sukabumi klinik yang juga di Sukabumi tengah direncanakan untuk pembangunan rumah sakit di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Gitu.
Jadi emang ada yang ongoing proses gitu ya, Ongoing proses. rumah sakit di Jawa Barat ini, Pak. Emang sementara kesulitannya sebetulnya apa sih, Pak, untuk mendirikan kesehatan rumah sakit atau klinik itu? Apakah diproses atau di permodalan atau kayaknya lambat gitu? Pada umumnya di persiapan kita yang perlu ditingkatkan ini, ya, karena untuk membuat perencanaan saja kan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, dan kesiapan kita untuk membangun itu masih perlu ditingkatkan pula, ya, terutama dalam pendanaan. Ya, alhamdulillah sekarang untuk pendanaan sudah dikoordinasi oleh pimpinan pusat sedemikian rupa sehingga kita bisa menjadi lebih mudah untuk mendirikan amal usaha Muhammadiyah ini. Kita bukan ini ya, tahu perkembangan rumah sakit Muhammadiyah Bandung, khususnya Bandung, tertatih-tatih, Pak, dari sejak berdirinya tahun berapa itu, 60, Pak ya, tahun 60 hingga sekarang tertatih-tatih, tapi sekarang sudah bisa mulai keluar. Itu dalam pandangan Bapak sendiri gimana, Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung? Ini luar biasa. Ketika kita dulu memiliki rumah sakit Muhammadiyah itu, dinamikanya cukup tinggi, ya. Apakah itu dari sisi pengelolaan, dari sisi pelayanan, dari sisi perlengkapan, ya, itu memang pekerjaan yang cukup berat. Namun hari ini alhamdulillah sudah bisa kita rasakan bersama bahwa Muhammadiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung sudah bisa recovery dari permasalahan-permasalahan yang sempat dilalui. Bahkan sekarang sudah bisa membantu ke daerah-daerah atau ke saudara-saudara kita yang ada di PDM untuk bisa membantu menguatkan amal usaha kesehatan. Oh, Ya, ini sudah bisa apa namanya ya? sudah bisa berbagi lah, walaupun belum besar. Ya, misalnya kita kemarin di Banjar itu sudah mulai dibantu oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Kemudian untuk klinik-klinik yang ada di daerah-daerah juga itu sudah kita sama-sama dukung untuk bisa menguatkan dalam aspek pelayanan kepada pasien-pasien yang ada di daerah-daerah. Artinya memang Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung sudah established sekarang gitu, Pak ya, dan bisa apa namanya melahirkan agung kesehatan lain di daerah lain, membantu. Ya, sudah mulai saling membantu lah itu kita sekarang. Ya. Bahkan ini bukan hanya bidang kesehatan, Pak, sampai mewakafkan atau memberikan pinjam gitu ya, memakaikan kepada pimpinan wilayah studio studio siaran gitu. Iya, karena itu adalah watak dari amal usaha Muhammadiyah. Ya. Kalau ada yang sudah memiliki kekuatan, tentu tidak boleh hanya untuk sendiri, juga untuk kegiatan-kegiatan lain, kegiatan-kegiatan majlis lain yang di luar kesehatan pun, karena masih di dalam rumpun Muhammadiyah, tentu ada kewajiban untuk berbagi dengan majelis-majelis lain, dengan amal usaha lain. Karena dalam perspektif dakwah Muhammadiyah, amal usaha itu merupakan ujung tombak untuk pelayanan dakwah Muhammadiyah, merupakan ujung tombak untuk melayani umat kita. Jadi lembaga yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik itu tentu tidak bisa berdiri sendiri. Itu harus saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Saya melihatnya jadi apa ya?
visi apa namanya direktur sekarang? Contoh yang sudah bisa kita berikan untuk bisa memberikan pelayanan komunikasi itu adalah Rumah Sakit Muhammadiyah memfasilitasi untuk majelis MPI untuk membuat studio siaran TV Muhammadiyah begitu di Bandung. Nah, contohnya seperti itulah bahwa apa yang ada pada keluarga Muhammadiyah, amal usaha yang ada di lingkungan keluarga Muhammadiyah tentu harus saling memberikan penguatan begitu. Jadi PR dulu tuh gimana gitu mau bikin studio TV terjawab gitu, terselesaikan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah. Padahal secara core gerakan kan beda ya antara kesehatan dengan broadcasting gitu. Bidangnya tentu beda setiap majelis, tetapi spiritnya satu, dakwah Muhammadiyah begitu. Baik Pak, terima kasih. Baik. Terima kasih atas obrolan singkatnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi besok lusa. Kita akan berbicara dalam hal lain karena banyak luas sekali Pak Muhammadiyah di Jawa Barat ini. Dan Bapak satu lagi ada yang menyenangkan kita, tools dakwah kita di masyarakat itu di samping pendidikan, kesehatan dan sosial ya kita sudah ketahui bersama bahwa pelayanan sosial kita kepada masyarakat melalui panti-panti asuhan yang ada di Jawa Barat itu sudah sangat cukup banyak. Yang baru-baru ini mulai kelihatan kekuatannya adalah MDMC dan MCC. Ini lembaga yang bisa memberikan komunikasi dakwah ya yang luar biasa, yang bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan tanpa dengan tanpa bicara lah begitu. Tetapi contohnya ketika kita bisa memberikan pelayanan penanggulangan bencana itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Pernah saya menghadiri sebuah penutupan dalam pelayanan MDMC itu, masyarakatnya yang tadinya tidak mengenal Muhammadiyah setelah melakukan pelayanan pertolongan bencana alam itu masyarakat menjadi tahu dengan Muhammadiyah bahwa pekerjaan Muhammadiyah yang sebenarnya itu seperti itu, seperti yang dilakukan oleh MDMC. Yang kedua, MCCC, Muhammadiyah COVID-19 Command Center, itu ternyata kita sudah bisa memberikan pelayanan yang cukup besar kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan COVID-19. Dan itu juga menjadi kekuatan kita dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan, dakwah dalam bentuk pelayanan kesehatan itu cukup signifikan. Yang sampai hari ini kalau ada urusan-urusan yang menyangkut kesehatan lingkungan seperti penanggulangan COVID-19, ini kita sudah relatif lebih siap daripada masa yang lalu. Ini masih terus ada Pak? Nampaknya selama pimpinan pusat masih belum mencabut kondisi aman, belum mencabut belum mencabut keputusan pimpinan pusat tentang COVID-19. Ini kita harus tetap siaga karena hari ini pun kan bukan berarti sudah selesai, hanya baru agak reda begitu. Nah, dengan demikian tentu kita harus tetap waspada dan harus tetap siaga untuk bisa memberikan pelayanan kepada umat kita. Siap. Baik Pak, terima kasih. Baik. Kita akan bertemu kembali dan berbicara di tema-tema yang lain. Sobat Klik Aja,
Alhamdulillah kita mendapatkan insight pencerahan luar biasa dari Pak Suhada, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Ada banyak informasi, bahkan insight bagi kita bersama, pencerahan tentang bagaimana itu MCCC bergerak, bagaimana MDMC menjadi lokomotif dakwah ya Pak ya di tengah bencana di lahan alternatif lain. Nah ini menjadi peluang bagi kita agar membuka diri dalam berdakwah itu tidak melulu di masjid, tapi ada banyak ladang dakwah yang bisa kita gerakan. Terima kasih Sobat Klik Aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.